Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa hari ini pada Minggu 6 setelah Trinitatis dengan topik tetap menyuarakan kebenaran. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Minggu 6 setelah Trinitatis hari ini diambil dari Amos 7 ayat 10 sampai ayat 17 dengan topik tetaplah menyuarakan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan penggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuat terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata jangan bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengikuti daripada suara kenabian Nabi Amos, adalah suara kenabian yang menyuarakan kenabiannya di tengah-tengah jayanya bangsa itu secara ekonomi. Karena memang pada zaman Amos, kalau kekayaan begitu melimpah, orang kelihatan begitu senang, dan para pejabat menikmati kekayaan itu dengan begitu melimpahnya. Namun yang terjadi sesungguhnya adalah yang kaya semakin kaya, namun yang miskin semakin miskin. Ibadah begitu membahagiakan kelihatannya, namun sesungguhnya keluar dari bait Allah kegersangan terjadi, di mana penindasan, kekerasan, dan juga diskriminasi masih terjadi di dalam bangsa itu. Dalam keadaan yang demikian, maka Amos menyuarakan tentang keadilan, yang menyatakan tentang apakah arti ibadah kalau tanpa rasa syukur. Karena memang umat itu sangat sering untuk menjadi merasa kurang meskipun sudah banyak didapatkannya, tetap mencari uang meskipun sesungguhnya dia sudah banyak mendapatkannya. Oleh karena itu, suara kenabian Amos adalah suara kenabian yang dinyatakan agar menghentak kerajaan, mengingatkan bangsa itu atas diskriminasi, atas ketidakbaikan yang terjadi di tengah-tengah umat percaya pada saat itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa penglihatan yang dinyatakan oleh Amos sebelum dia diusir oleh Amazia. Yang pertama, Amos melihat belalang yang begitu banyak. Dan yang kedua, ada jilaman api. Dan yang ketiga adalah tali sifat yang diperuntukkan kepada raja, di mana kerajaan itu tidak pernah merasa kenyang,
dan akan dibakar, dan tali sifat yang mengukur itu sudah menjadi mereng, maka temboknya akan segera runtuh. Oleh karena itu, Nabi Amos mengatakan kepada umat pada saat itu bahwa raja yang waktu itu sebagai raja adalah Raja Yerobeam II. Raja Yerobeam II akan menjadi mati karena akan dibunuh. Dengan keadaan yang demikian, ketika Amazia yang merupakan imam di Betel menjadi merasa marah, menjadi merasa kecewa kepada Amos, karena memang Amazia adalah seorang imam yang merupakan tempat ibadah, di mana itu adalah merupakan milik pemerintah, dan Amazia diangkat menjadi imam besar di tempat ibadah tersebut. Ketika dia mendengar bahwa ada yang menyuarakan suara kenabian, maka dia menjadi marah. Ada dua hal yang dilakukan Amazia. Yang pertama, dia mengatakan bahwa ketika dia sudah mendengar bahwa Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai buangan, maka kemarahan terjadi bagi dia. Mari kita bayangkan seorang imam yang biasanya melayani di tempat ibadah, yang menerima persembahan daripada orang dan memberikan kepada Allah, dia menjadi merasa tidak nyaman dalam mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Amos. Dia mengatakan itu tidak mungkin terjadi, karena memang bangsa dalam keadaan baik, bangsa tidak dalam keadaan rusak. Dan dia mengatakan untuk dilaporkan kepada Yerobeam, Raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Maka yang dilihat oleh Amazia bahwa apa yang dikatakan oleh Amos itu adalah sebuah provokasi, sebuah ketidakbenaran yang menjadikan kerajaan akan menjadi kacau. Oleh karena itu Amos perlu untuk diamankan, disingkirkan dari suara-suara yang dinyatakannya. Lalu Amazia berkata lagi kepada Amos, tadi di ayat 10 sampai ayat 11, dalam ayat 12, lalu Amazia berkata kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Dia mengusir Amos karena memang dia merasa bahwa perkataannya tidak benar, perkataannya tidak baik, tidak pas. Maka diusirnya lah Amos untuk pergi ke negeri Yehuda karena tempatnya salah menurut dia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, imam besar itu, imam pemimpin ibadah itu mengusir Amos oleh karena Amos menyatakan apa yang tidak berkenan kepadanya. Kalimat ini menyatakan pergilah ke negeri Yehuda. Artinya kalau Imam Amazia itu yang bertugas di Betel, yang merupakan berada di Israel itu, merasa bahwa Israel tidak menjadi seperti itu, yang salah adalah negeri tetangganya. Sifat yang demikian merupakan suatu sikap yang kurang melihat terhadap dirinya, namun melihat sesuatu kesalahan terletak di dalam orang lain. Banyak orang di dalam kehidupan kita, ketika mendengar khotbah, maka yang dikatakannya adalah sudah kena kepada orang yang saya duga menjadi tersinggung oleh khotbah Pak Pendeta tersebut. Ada juga orang yang mengatakan ketika ada khotbah itu begitu pedas kedengarannya, dia sekarang sudah tidak nyaman lagi, karena memang begitulah yang dinyatakan oleh pendeta sudah mengena kepada si A, si B, dan si C. Kalimat ini sering terjadi sebagaimana Amazia. Dia merasa diri benar dan orang lain salah. Namun sesungguhnya ketika dia berefleksi, mengingat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bangsa itu, dilakukan oleh raja, maka sebenarnya yang harus dia hidupi adalah dia imani, dia harus mengkoreksi dirinya, bukan menjadi menyuruh ke tempat yang lain. Kalau kita ingat bagaimana Yunus memberitakan kepada Niniwe, Niniwe langsung pertobatan massal yang terjadi. Mereka langsung mengiyakan kesalahan itu dan merubah diri. Maka
hukuman yang dinyatakan Allah tidak jadi. Namun Amazia berbeda. Orang-orang Israel menjadi mengatakan bahwa mereka itu benar, dan apa yang dikatakan Amos itu adalah sebuah provokasi, sebuah tindakan permufakatan jahat agar menjadi bangsa itu menjadi kacau. Padahal sesungguhnya yang dinyatakannya adalah kehendak Allah, yang dinyatakannya adalah kecintaannya kepada bangsa yang dimiliki oleh Allah tersebut. Dan ayat 13 dikatakan, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab ini tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Saudara terkasih, ternyata dari sini kita lihat bagaimana Amazia melihat tentang tugasnya. Dia melihat bahwa Betel adalah tempat kudus raja dan sempat sebagai tempat suci raja. Bagaimana bisa berubah? Padahal raja adalah menjadi milik Allah. Raja adalah menjadi menyatakan kehendak Allah. Namun Amazia sudah melihat bahwa yang dikuduskan di sana adalah raja, dan ke tempat suci dah bagi raja. Oleh karena itu dia tidak menerima itu, karena dia memang tertutup matanya, karena dia melakukan tugasnya adalah untuk raja, bukan lagi untuk Tuhan. Yang dilakukannya pelayanannya adalah untuk menyenangkan penguasa, bukan lagi untuk menyenangkan Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, demikian sering di dalam pelayanan kita. Apabila ada sesuatu yang memberikan dana yang baik, ada orang-orang yang memberikan suntikan-suntikan dana, banyak orang yang menjadi menutup mata dan menganggap yang salah itu menjadi sebuah kebenaran. Yang menganggap sesuatu yang kurang berkenan itu menjadi sesuatu yang layak. Karena apa? Karena sudah disuntik oleh uang, disuntik oleh jabatan, disuntik oleh kekuasaan. Namun itu adalah cara pandang Amazia. Namun Amos melihat itu tetap salah. Yang salah adalah salah, dan yang benar tetap benar. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua hal ini perlu juga kita ingat, bahwa gereja, bait Allah, persekutuan orang kudus Allah harus menjadi Allah yang tetap dikuduskan, bukan menjadi orang yang menjadi dipuja-puja di dalamnya. Ketika kita mengatakan gereja, maka gereja itu adalah harus tetap menjadi milik Allah, bukan menjadi milik perorangan, bukan menjadi milik orang yang berkepentingan. Saudara terkasih, lepaskan diri kita dari gereja yang menjadi diikat oleh sebuah organisasi yang mengikat itu, sehingga kebenaran tergantung kepada organisasi, bukan lagi tergantung kepada Tuhan. Ayat 14, jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak masuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuat terhadap umat Israel. Ayat 14 dan ayat 15. Saudara terkasih, ternyata yang dilakukan oleh Amos adalah memberitakan firman Allah. Dia mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah, bukan menjadi seorang nabi. Tujuannya bukan untuk menjadi terkenal, namun tujuannya adalah untuk menyatakan kebenaran. Sebelumnya Amazia mengatakan, pergilah ke Yehuda, di sanalah engkau mencari uang. Kita melihat kedua hal ini. Ternyata Amazia melihat pelayanan itu dari segi uang, dari segi jabatan, dari segi apa yang didapatkan. Bukan demikian dengan Amos. Amos melihat pelayanan itu adalah sebuah pengabdian yang diberikan kepada Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi untuk menyatakan kebenaran tentang firman Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi tentang apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika Amos mengatakan, saya ini adalah seorang petani yang mengambil buah daripada pohon ara dan penggembala, maka dia mau mengatakan bahwa saya ini datang daripada pekerjaan saya dan dipanggil Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Saya bukan mencari uang, saya bukan mencari popularitas. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Amazia diingatkan bahwa ternyata dia buta akan apa yang diinginkan oleh Allah, oleh karena jabatan yang didapatkannya, oleh karena raja yang memilihnya, sehingga dia tidak melihat dengan jernih apa yang terjadi.
Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata kebenaran akan firman Allah sering dibutakan oleh keinginan jabatan, sering dibutakan oleh melimpahnya materi. Oleh karena itu, ketika materi dan jabatan datang, mari asa tetap sensitivitas kepada firman Allah. Mari berikan hati sepenuhnya kepada suara Allah, sehingga Allah yang terus menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan pada firman Tuhan kali ini, ketika Amazia mendapat menyatakan pembelaan terhadap apa yang dilakukan oleh raja, maka dia mendapat hukuman, dia juga mendapat teguran daripada Allah, sehingga dia harus menyadari apa yang harus didapatkannya. Dikatakan pada firman Tuhan ayat 16 dan 17, maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Artinya, Amazia melihat bahwa pernyataan kebenaran adalah pernyataan menentang, padahal sesungguhnya pernyataan kebenaran adalah pernyataan kehendak Allah agar ada pertobatan bagi umat-umat Allah. Kemudian dikatakan itu, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas di pedang. Saudara terkasih, ternyata Amos tidak surut semangatnya untuk menyatakan kehendak Allah, dan dia langsung menyatakan kepada Amazia yang sebelumnya kutukan ataupun nubuat yang dinyatakan Allah kepada raja, dan ini sudah kepada Amazia, karena memang dia ikut menjadi larut terhadap kesalahan, terhadap dosa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam II itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata sebagai pelayan Tuhan, jangan menjadi larut terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para penguasa. Jangan larut kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang memiliki materi. Namun kebenaran haruslah tetap kebenaran. Nyatakan melalui kehendak Allah, nyatakan kehendak Allah. Sebaik apapun yang terjadi, apapun yang menjadi masalahnya, ketika menjadi dibenci, menjadi diusir, menjadi disingkirkan orang lain, kebenaran harus menjadi kebenaran. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, memang dalam hidup pelayanan sering terjadi kebenaran itu adalah menjadi sepi di tengah-tengah keramaian. Karena orang akan mencibir, orang akan meninggalkan, orang akan menjadi menyudutkan. Namun ketika itu tetap dinyatakan kebenaran, maka Allah lah yang memperhatikan, Allah yang membela kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan sebagai Amos masa kini, harus tetap menyatakan kebenaran. Berikanlah firman Allah untuk menjadi mengingatkan, menegur, menguatkan, menyembuhkan, dan merekonstruksi kehidupan rohani setiap umat Tuhan. Dengan demikian, maka kita menyayangi orang yang kita berikan firman itu, dan Allah menjadi memberkati kita. Dan melalui firman Tuhan yang diberikan tema hari ini, tetap menyuarakan kebenaran. Tetaplah suarakan kebenaran di tengah-tengah kegersangan spiritualitas. Tetaplah nyatakan kebenaran meskipun ada penolakan. Tetaplah nyatakan kebenaran meskipun menjadi ditolak, diabaikan, dan disingkirkan. Amos adalah orang yang tetap menyatakan kebenaran meskipun tidak didengarkan, meskipun diabaikan, namun dia tetap konsisten. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika melakukan sifat daripada Amos, maka kita adalah orang yang berbahagia, karena Tuhan memberikan kebahagiaan dalam batin kita, bukan oleh karena materi, bukan oleh karena jabatan, bukan oleh karena apa yang kita dapatkan, namun oleh karena terwujudnya firman Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kiranya firman ini menguatkan, menuntun, dan mengarahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami, menghentak hati pikiran kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, menyuarakan suara Tuhan di dalam segala keadaan. Biarlah firman ini menjadi bagian kehidupan kami. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman menjadi beroleh kekuatan, menjadi beroleh semangat yang baru, disucikan dan dimurnikan oleh karena firman yang dinyatakan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami menjadi semakin
bertumbuh, berbuah, dan menjadi menghasilkan sukacita dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.